Usia kita terbatas karena terbatas oleh masa, oleh usia, dan ya itu, yakni jurusan studi agama-agama. Ya, jurusan studi agama-agama adalah jurusan yang isinya mempelajari tentang agama lain selain agama Islam. Namun, yang jadi masalah adalah stigma masyarakat, uh, khususnya di desa atau di daerah yang mendengar jurusan ini terkadang mempunyai stigma yang negatif dan sesat, karena mereka berpikir bahwasanya jurusan studi agama-agama itu bisa-bisa nanti murtad, bisa-bisa nanti pindah agama, bisa-bisa nanti ya macam lah banyaknya. Dan oleh karena itu saya di sini ingin mematahkan argumen-argumen tersebut, dan saya ingin membersihkan nama ya, walaupun tidak ada yang membersihkan, cuman saya adalah salah satu dari sekian banyak ya, salah satu dari yang kecil yang akan menjelaskan ini. Oke, langsung aja. Pengalaman saya pernah dan sering disuruh hati-hati dengan jurusan yang satu ini nih ya, khususnya guru saya yang mengatakan ya walaupun mungkin konteks beliau adalah bercanda, dan juga mungkin beliau sebagai guru ingin memproteksi muridnya agar tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang sesat, yaitu benar, memang nggak ada salahnya. Jurusan ini sebenarnya bukan satu-satunya pilihan saya. Ada jurusan yang lain waktu itu pas daftar SPAN KIN. Namun kebetulan yang diterima adalah jurusan ini. Ya, saya rasa ini adalah sebuah rezeki dari Allah dan juga nikmat dari Allah yang tak seharusnya disesali sih, itu aja. Kita sebagai muslim kan harus pemberani, ya nggak? Itu nggak setuju dong? Setuju. Kalau kitanya aja nih ya udah takut duluan kalau mau ngomong sama orang yang agamanya lain, takut ternodai lah, takut murtad lah, takut imannya goyah lah, ya percuma, diri lu nggak akan bisa berkembang. Cuman kita sebagai muslim yang pemberani, kita harus percaya diri dong, dan kita tidak perlu takut dengan agama lain, apalagi hanya ngobrol, ya kan? Ya, itu perbedaan. Allah menciptakan perbedaan kan untuk saling mengenal juga kan. Jangankan sama yang beda agama, sama lain organisasi, kita udah sok-sokan paling memproteksi diri dan merasa paling benar sendiri. Dan ya kalau kayak gitu teman lu ya gitu aja, bukannya berkolaborasi tapi malah saling memproteksi diri dan saling mensekat ya, membuat wall atau ya sekat lah bahasanya. Oke, kembali ke topik. Kalau disuruh cerita bagaimana kok bisa sih nyasar sampai sini atau jurusan ini gitu kan, apalagi kan udah jauh-jauh di kuliah ke Jakarta terus ambilnya jurusan ini lagi gitu kan. Mungkin dari teman-teman kalian yang dari PTN belum tahu nih jurusan ini, ya wajar lah karena ini hanya ada di PT KIN, kampus keagamaan. Tapi kalau yang dari PT KIN nggak tahu ya parah sih. Tapi nggak apa-apa, gue akan tetap nayangin ini biar kalian tahu ada loh jurusan yang sekeren ini, cocok buat lo yang penasaran sama agama-agama di Indonesia. Bukan hanya di Indo doang, tapi kita juga belajar tentang agama di seluruh dunia. Tapi jangan kalian pikir kalau di sini bahas agama lain melulu. Enggak kawan, enggak sesempit itu. Jadi langsung ya, gue jawab stigma-stigma yang sering dipikirkan orang-orang ketika dengan jurusan studi agama-agama. Tahu nggak sih kalian, sebelum jurusan ini bernama studi agama-agama, di UIN Jakarta dulu, tahun 2016 ke bawah, nama jurusan ini adalah jurusan ilmu perbandingan agama. Nah, dengan dengar ini, kalian kepikiran nggak sama apa gitu? Apa agama satu sama yang lain itu dibanding-bandingin gitu? Atau malah di kelas nanti jangan-jangan nih ada pendeta datang terus ngasih siraman rohani di kelas yang mencerahkan hati itu, atau enggak terus nanti ada biksu datang ngisi kelas agama Buddha. Enggak bos, enggak kayak gitu. Dari macam-macam stigma yang muncul, gua malah teringat sosok muslim ya, ulama besar, pendakwah yang telah mengislamkan jutaan muslim di dunia, yakni Dr. Zakir Naik. Beliau berasal dari India, seorang sarjana kedokteran bedah yang terkenal, juga berfokus pada ilmu perbandingan agama yang mendapat berbagai penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Raja Faisal Arab Saudi. Gue paling suka nonton video debat beliau nih. Udah hafal Quran, Injil, Weda, dan kitab-kitab lain di luar kepala. Sampai hadis pun beliau udah hafal mati. Kalau belum pernah nonton, coba deh nonton. Keren banget videonya. Setiap tuduhan miring kepada Islam seperti Islam teroris, ninja, intoleran, Islam yang diskriminasi terhadap kaum perempuan, yang semua itu tertuju pada Islam,
selalu bisa dipatahkan dengan mudah dan dibalikin lagi tuh kepada yang menuduh tadi. Jadi memang semua dasar dari perbuatan kita sangat-sangat penting dimulai dari sebuah motivasi. Kalau kita tidak punya dorongan motivasi, kita bingung nih mau ngapain, iya nggak? Contohnya aja, tadi beliau, Zakir Naik bisa sehebat itu karena awalnya juga dari motivasi. Beliau termotivasi dari gurunya yakni Ahmad Deedat yang aktif dakwah selama 40 tahun. Contoh juga ada atlet yang sangat hebat. Gak mungkin dong atlet itu tidak termotivasi oleh atlet sebelumnya. Pasti dia punya idolanya sendiri sebelum menjadi sehebat itu. Itu pasti. Oke, kembali lagi ke topik awal. Studi agama-agama itu, jadi pertama kita harus tahu prodi ini ada di Fakultas Usuluddin yang katanya jantungnya UIN. Selain di UIN Jakarta, ada di UIN Jogja, di UIN Bandung, dan UIN yang lain. Dan ada juga di IAIN. Terus, kalau kalian nanya nih, apa sih bang gelar yang akan didapat setelah menempuh pendidikan di jurusan ini? Jadi gelar yang didapat adalah SAG, yakni Sarjana Agama. Jadi jurusan ini udah berdiri, udah lama, tahun 1963, tanggal 17 Desember atau tanggal 17 Desember tahun 1963. Jurusan ini berkiblat ya pada awal mulanya, yang menyokong yang pertama kali, foundernya lah istilah kata, itu adalah Bapak Studi Agama-Agama di Indonesia, yakni Bapak Mufti Ali. Lanjut, studi agama-agama dikenal sebagai jurusan yang konsen dengan isu-isu kerukunan, pluralisme agama, dan multikulturalisme yang dikontekstualisasikan dengan kenyataan kemajemukan bangsa Indonesia yang sekarang. Kita tahu Indonesia kan beragam nih, ada yang agama ini, agama itu kan. Kita konsepnya ke sini. Terus bagi kalian nanya nih ya, apa sih peluang kerja prospek SA di masa depan? Oke, gue akan jelasin. Karena lulusannya adalah SAG, maka jurusan ini bisa bekerja di instansi pemerintah, khususnya Kemenak, itu bisa banget, ataupun di swasta. Terus ada di lembaga penelitian juga, lembaga pendidikan, itu bisa di pesantren, di iman, di sekolah umum. Terus juga bisa jadi dosen, jadi LSM kalau mau, media massa, dan banyak. Terus di antara mereka ada beberapa yang berkiprah di berbagai bidang pegawai negeri sipil ya, ASN contohnya. Terus ada di militer juga. Terus jadi politisi juga ada, peneliti, pengamat sosial keagamaan, jurnalis, aktivis ya, pendakwah, terus akademisi, konsultan yang gua tadi udah bilang, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan. Cuman pesan saya adalah kalian jangan terpaku kepada prospek pekerjaan, karena kita kuliah tujuannya adalah mencari ilmu. Itu yang pertama. Kita ingin membangun sebuah jejaring, karena 80% pekerjaan kita di masa depan itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Bisa jadi karena kita punya kenalan di kampus yang mempunyai perusahaan apa gitu, kita diajak join, kita diajak collab, kan bisa aja. Jadi di kampus itu adalah sarana untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik, dan juga sebagai ajang wadah untuk kita berkarya. Di situ kan ada organisasi juga. Kalian ikut tuh organisasi. Ada organisasi internal, eksternal, ya itu banyak deh pokoknya, nanti akan gue jelasin lagi. Ya pokoknya jangan pandang sebelah mata setiap jurusan yang ada di UIN atau di manapun ya, di kampus manapun, karena setiap jurusan itu pasti punya kekhususan atau keistimewaan yang diajarkan di dalamnya. Pusing nggak belajar agama lain? Terus apa manfaatnya? Gue pengen mempelajari agama lain dengan tujuan untuk mendakwahkannya. Jadi nanti cara penyampaiannya benar, karena kita udah tahu nih apa aja yang ada dalam kitab mereka, dan kita bisa mengatur strategi untuk itu, untuk melakukan dakwah agar menyampaikannya secara baik dan benar, tidak salah dan tidak menyinggung mereka gitu. Itu sih. Terus apa benar masuk jurusan ini menjadi sesat dan murtad? Enggak juga. Enggak lah, soalnya memang di jurusan ini akan diajarkan mata kuliah dari semester 1 sampai semester 3 kalau nggak salah itu,
masih lekat dengan Islam. Jadi kayak akidah akhlak, usul fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indo, PKN, Pancasila, banyak lagi pokoknya yang umum-umum. Dan itu di awal-awal tuh landasan Islamnya harus kuat. Jadi sebelum mempelajari agama lain, kita disuguhkan dengan materi-materi keislaman yang kuat terlebih dahulu, karena setelah itu nanti semakin semester kayak semester 4, semester 5, 6, 7, 8 itu kita udah fokus untuk agama lain gitu. Tapi kita tidak meninggalkan sisi keislamannya, karena setiap agama lain nanti akan dikaitkan dengan Islam juga. Bagaimana pandangan Islam terhadap ini itu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kita udah dibekali oleh keilmuan Islam yang kuat terlebih dahulu sebelum naik ke agama lain. Jadi tidak bisa langsung lompat itu kan nggak bisa. Ada tahapnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Apa nggak takut dicap liberal? Bisa-bisa ntar toleransi kebablasan. Ya, kita menjunjung kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama yang paling penting. Karena menurut saya itu memang harus, karena Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi itu, karena itu tertulis dalam konstitusi. Dan negara Indonesia adalah negara yang harus percaya kepada Tuhan, karena sila pertama adalah Tuhanan yang Maha Esa. Dan saya nggak takut dicap liberal, karena perbedaan itu ada, karena dalam Al-Quran juga udah tertulis kan. Jadi nggak usah takut, ngapain takut. Terus bisa-bisa ntar toleransi kebablasan, ya itu tergantung pada diri kita. Memang kita ada kunjungan ke vihara, ke gereja, ke pokoknya ke kelenteng itu ada. Cuman kita tidak, kalau bisa kita jangan mengikuti ibadah mereka. Kita hanya mengamati, kita hanya bertanya, kita hanya sharing apa sih yang dilakukan oleh mereka. Dan itu sih kegiatan yang gua selama ini sampai hari ini tahu dan gua jalani juga. Kecuali kalau udah ikut berperan kepada kegiatan keagamaan mereka, kita ikut join juga, ada itu masalah. Terus pulang-pulang dari rantau langsung beda agama, ya enggak lah ya, kan gua udah bilang tadi, sebelum kita disuguhkan oleh ajaran agama lain, kita harus terlebih dahulu udah diproteksi oleh keagamaan Islam yang kuat. Jadi materi-materi tentang fikih, apa segala macam itu udah kita kantongi dan kita bekal ya, setelah kita bawa bekal untuk menuju ke mana gitu kan, jadi kita nggak kelaparan gitu, istilah kayak gitu. Ya itu aja sih penjelasan gua tentang jurusan studi agama. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian semua, dan juga buat kalian nih ya masyarakat dan juga teman-temanku semua yang masih punya stigma buruk tentang jurusan ini, cobalah untuk membuka mata kalian lebih lebar lagi, karena tidak ada yang perlu ditakutin. Muslim itu kan pemberani, bukan pengecut ya. Apalagi dengan kayak begini udah takut duluan, ya itu udah masalah sih. Kita harus mempertanyakan keimanan dalam diri kita, itu aja. Semoga yang dapat bermanfaat bagi kalian. Gue menantikan saran dan kritik dari kalian, itu sangat membangun. Mungkin ada dari ucapan gue yang salah atau bagaimana, mungkin kalian bisa koreksi. Oke, saya Jenderal Akhir Zaman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.